Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Biduri Laut, Pemberian dari Dayang, Penghuni Sendang Biru. Senja mengupas layar langit, menjadikan warna tembaga bara saga berlapis setipis awan penghias suasana. Cakrawala mencium mesra laut, dan para nelayan mengabadikan kegembiraan dengan memikul hasil tangkapannya. Adalah lagu senja, kala nyanyian celoteh camar pulang ke sarang berkibas segala caci maki. Di hari ketika muka senja hadirkan suasana tenang akan segala keberhasilan hari. Tarjo dan beberapa temannya singgah di pantai sambil menunggu sang teman yang berjanji menjemput sebagai penunjuk jalan. Tak seberapa lama sebuah mobil Willys tua datang dengan klakson besarnya memanggil-manggil dari kejauhan. Tarjo segera melambaikan tangannya di mana tempat keberadaannya. Mereka pun saling berjabat tangan dan memperkenalkan diri bagi yang belum saling mengenal. Lalu dua mobil beriringan meninggalkan pelabuhan Sendang Biru. Mobil Willys tua menjadi leader menaiki tanjakan jalan makadam untuk menuju area pertambakan yang letaknya di atas perbukitan daerah tersebut. Sampai pada akhirnya, sampailah mereka di area pertambakan di mana suasana malam sudah menyelimuti. Mereka bercanda di depan mes dengan hidangan singkong rebus dan kopi, menambah nikmat suasana di antara canda mereka. Tarjo sudah menangkap beberapa penampakan, terutama sosok wanita yang berlalu lalang di depan gudang perbekalan. Ketika menuju kamar mandi untuk berwudu, setelah tiba di mes, tadi Tarjo sudah melihat sosok hitam besar duduk di antara tumpukan kayu bakar. Dan masih banyak lagi penampakan-penampakan lainnya. Karena Tarjo adalah tamu di daerah tersebut, maka semua makhluk gaib ingin memperkenalkan diri dan keberadaan dari makhluk-makhluk tersebut. Tapi semua itu tak ditanggapi oleh Tarjo, hanya menyapanya kemudian berlalu begitu saja dengan senyum khasnya, yaitu cengar-cengir sendirian. Tiba-tiba salah seorang dari teman Tarjo bernama Made meninggalkan mereka yang sedang bercanda sambil minum kopi. Dia berjalan menuju jurang, dan untuk menuruninya lewat jalan pintas atau jalan setapak menurun dan licin jika malam menjelma. Made baru pertama kali datang karena pertambakan di Malang Selatan itu. Akan tetapi dia seolah-olah mengenal daerah itu dengan paham. Aneh. Seperti ada yang menuntun, dia menuruni jurang lewat jalan setapak di tengah malam gelap gulita. Seketika Heru selaku manajer pertambakan itu, yang tak lain adalah teman Tarjo sendiri, langsung berteriak memanggil. "Mas, jangan ke sana. Itu jurang yang dalam. Kamu bisa terjatuh jika tak tahu jalan setapak menuju pantai." Akan tetapi Made terus berjalan menuruni dasar jurang menuju pantai yang terletak di bawah sana. Maka bergegaslah mereka menyusul dengan lampu senter untuk menyusul Made yang sudah jauh turun ke arah pantai. Jika untuk menuruni pantai hari siang atau terang dibutuhkan waktu setengah jam, dan jika malam menggunakan penerangan akan bisa 1 jam lamanya. Karena memang jalan yang curam menurun dan licin jika malam. Akan tetapi Made hanya butuh waktu 10 menit dan telah sampai di dasar jurang di tepian pantai. Dia memandangi pulau yang berjarak 100 meter lebih dari dia berdiri. Dan tiba-tiba air laut surut dengan tiba-tiba, hingga memungkinkan Made melangkah ke arah pulau dengan berjalan kaki, yang dimana jika air surut, maka pulau itu dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Made sudah menyeberang ke pulau itu ketika Tarjo dan beberapa teman telah sampai di bibir pantai. Akan tetapi air pasang kembali. "Cepat ambil perahu di balik batu itu," kata Heru kepada pegawainya yang ikut menyusul menuruni jurang. Tak lama berselang, perahu itu sudah berada di pantai untuk menyeberang ke pulau karang tersebut, menyusul dan menemukan keberadaan dari Made. Tarjo melihat sebuah rumah besar di pulau itu dan dia bergumam, "Nyai Nilamsari." Yang di dalam perahu mulai cemas dengan keberadaan si Made.
Setelah sampai, Tarjo menyuruh Heru dan temannya untuk berjaga dan menunggu di bibir pantai sisi Pulau Karang tersebut. Lalu Tarjo melangkah mendekati sebuah pohon yang agak besar di area pulau tersebut. Tarjo melihat Made duduk di kursi ukiran naga laut berlapis peludru merah pada dudukannya. Dan di depannya adalah sosok wanita cantik seperti dugaan Tarjo bernama Nyai Nilamsari, penguasa kerajaan gaib Sendang Biru. Dan ternyata yang menuntun Made menuruni jurang yang curam adalah Nyai Nilamsari. Apabila dia berkehendak pada siapa saja untuk dijadikan tamu istimewanya, maka beliau sendiri yang menjemputnya. Tarjo pun berucap salam ketika akan masuk ke dalam rumah besar nan megah itu. Akan tetapi tidak ada jawaban dari salam si Tarjo. Baru kali ketiganya Nyai Nilamsari menjawab salam dari Tarjo. "Oh, Kakang Mas yang datang. Mari, silakan masuk," ucap Nyai Nilamsari. Tarjo pun duduk di sebelah Made yang tampak berkaku wajah karena sudah tak ingat apa-apa. Nyai Nilamsari menggunakan kain putih agak transparan sebagai pembalut tubuhnya yang putih bercahaya laksana pualam. Siapapun akan tergoda dengan kecantikan serta kemolekannya. Nyai Nilamsari lalu duduk di pangkuan Made, membelai-belai wajahnya, dan kadang memainkan rambut Made dengan menciumnya. Tarjo pun berusaha menarik perhatian dari keasikan Nyai ketika memainkan kegantengan si Made, dan itu berhasil. Nyai lalu duduk di pangkuan Tarjo karena Tarjo sadar akan keberadaan dirinya dan berada dalam area kegaiban. Kelelakiannya mulai tergoda dengan keberadaan wanita cantik dalam pangkuannya. Digigitnya lidahnya sendiri untuk mengusir amarah hawa nafsu dari sang Nyai dan berusaha menyadarkan si Made dari tangan nafsu sang Nyai. Tiba-tiba sang Nyai menghilang beberapa saat, entah karena doa-doa yang diucap Tarjo atau memang hilang. Dengan cepat Tarjo membawa Made ke tempat aman di mana teman sudah menunggu. Selamatlah jiwa si Made, temannya. Kini tinggal Tarjo dalam rumah Nyai Nilamsari. Aroma wangi pemikat jagat cinta menebarkan wangi seisi rumah. Tarjo pun untuk kedua kalinya menggigit lidahnya sendiri agar supaya terhindar dari pikatnya Nilamsari, dan itu berhasil. "Jika Kang Mas tak menginginkan suguhan yang aku berikan, maka lekaslah Kang Mas pulang," ucap Nyai Nilamsari kepada Tarjo. Entah kenapa tiba-tiba Nyai melepaskan Tarjo begitu saja. "Terimalah ini sebagai hadiah dariku." "Tidak Nyai, aku tak punya apa-apa sebagai timbal balik dari Nyai," jawab Tarjo. "Sudahlah, terimalah. Aku tak meminta apa-apa darimu." Tarjo pun menerimanya, sebuah batu kecil putih bernama Biduri Laut. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.